Jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi itu ada 3 menurut bentuknya, menurut objeknya, menurut pola paragrafnya. Menurut bentuknya, ada teks deskripsi berdiri sendiri, ada teks deskripsi bagian dari teks lain, yaitu cerpen, lagu, novel, dan lain-lain. Maksudnya adalah berdiri sendiri ini kita mengamati objek, kemudian kalian tulis secara mandiri. Jadi ini berdiri sendiri, misalnya menuliskan tentang candi tadi, kemudian menuliskan tentang kucing manisku. Kamu bersama kucingmu itu kamu tuliskan, kucing manisku di rumah, kucingku berwarna oranye, kucingku begini. Itu mandiri. Jadi kamu menuliskan berdasarkan data yang kamu amati, yaitu kucing atau candi atau pasar, banyak yang lain. Yang kedua, jenis TD menurut bentuknya yang kedua ini adalah TD bagian dari teks lain, dari cerpen, lagu, novel, atau yang lainnya. Jadi misalnya ada cerpen, nah misalnya ada cerpen semacam ini, ulat yang sombong, ini cerpen di sebuah hutan dan lebat dan seterusnya. Ini di sini ada mendeskripsikan tentang ulat itu tadi. Di sini mendeskripsikan objek yang di dalam cerpen tadi. Itu teks deskripsi bagian dari teks lain. Kemudian jenis teks deskripsi yang kedua menurut objek. Jenis TD menurut objek ada TD tempat, TD waktu, TD benda. Menurut objeknya yang kedua adalah teks deskripsi waktu. Jadi waktu ini ada kronologis urutan waktu, ya. Suatu misal ini yang dideskripsikan itu menggambarkan suasana. Ini deskripsi waktu. Contohnya, mentari mulai menyapa dedaunan dengan warnanya yang kuning keemasan. Angin sepoi pun berhembus lembut mengelus kulitku. Jadi ini suasana pagi hari. Atau contoh yang lain untuk waktu ini kronologis waktu. Jadi menceritakan, misalnya kalian mendeskripsikan kepergian kalian, pergi ke Jogja misalnya, dari hari Sabtu mulai penataan, perlengkapan, kemudian berangkat di bis jamnya sekian, kemudian urut sesuai waktu yang kalian ceritakan. Yang berikut jenis TD menurut objek. Yang ketiga itu TD benda, orang, binatang, mendeskripsikan benda atau orang atau binatang. Jadi kalian bisa mendeskripsikan, menggambarkan suatu benda apapun itu, semacam candi tadi itu kan benda, atau orang atau binatang seperti kucing manisku yang tadi itu adalah binatang atau orang. Kalian mendeskripsikan misalnya bapakmu misalnya, jadi kamu ceritakan ciri tingginya bapakmu, rambutnya bapakmu, hidungnya, ya, kemudian ciri-ciri warna kulitnya. Nah, di situ ada namanya ciri fisik. Nah, ini ya, kalau deskripsi benda, orang atau binatang ada ciri fisik, ada tingkah laku, ada sifat, watak, itu diceritakan, dideskripsikan. Itu menurut objek. Jenis TD yang ketiga menurut pola paragraf.
Menurut pola paragraf ada dua, TD sugestif dan TD ekspositoris. Sugestif ini melibatkan kesan pribadi atau pendapat atau pemikiran. Ini TD sugestif. Jadi ada pendapat, ada pemikiran kamu sendiri. Suatu contoh, kalian pergi ke CLS, ke Balai Kambang, kemudian kalian itu menuliskan, misalnya ini, debur ombaknya membuat irama alam yang indah di telinga. Hempasan ombaknya seakan menyapa kaki para wisatawan. Suasana tenang dan udara sejuk khas pantai dapat menjadi obat mujarab bagi wisatawan untuk melepaskan penat dan menenangkan diri dari hiruk pikuk kota. Jadi ini kalian melihat ombak laut, ombak pantai itu, kemudian kalian tulis berdasarkan pemikiran pendapat kalian sendiri setelah kalian melihat ombak itu tadi. Kemudian yang kedua, menurut pola paragraf yang kedua ini ekspositoris, itu berdasarkan fakta. Fakta itu kenyataan kejadian yang kalian lihat. Fakta. Suatu misal, kalian pergi ke Candi Borobudur, kemudian kalian lihat candi itu, kalian dekati, kalian menulis Borobudur adalah candi Hindu-Buddha. Candi ini dibangun pada abad ke-19 oleh dinasti Shailendra yang berasal dari kerajaan Mataram kuno. Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Konstruksi candi ini mendapat pengaruh oleh arsitektur Gupta India, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini deskripsinya berdasarkan fakta. Faktanya adalah Candi Borobudur tadi.